Anda masih di Sapa Pagi. Kita masih membahas tentang kesehatan syaraf, tentunya bersama dokter kita, Dokter Yuda Baskara dari RSUD Campur Darat. Menarik sekali ya dokter ya, tadi kita udah membahas tentang stroke nih Pak. Nanti bakalan Intan sampaikan langsung nih ke teman-temannya Intan, tetangganya Intan. Kalau stroke itu ternyata harus dideteksi dini dan harus segera diperiksakan kalau misalnya ada riwayat itu keluarga. Ya dok, keluarga ya gitu, luar biasa sekali. Nih dok, kita lanjut ya dok ya. Tadi kan kita udah bahas stroke nih. Kemarin itu tetangganya Intan tuh juga bisik-bisik nih. Katanya tuh tetangganya Intan yang satunya lagi nih dok ya ceritanya. Dia lagi terkena saraf kejepit ya, memang udah tua ya kalau bahasa Jawanya apa ya, sepuh ya dok ya. Nah sebenarnya itu saraf terjepit itu apa sih dok? Sarafnya terjepit gitu ya? Iya, jadi gini, saraf kejepit itu kejadian juga banyak, sering saya temui juga di poli ataupun di rawat inap. Apa sih yang dimaksud saraf kejepit? Jadi saraf kejepit itu dia terjepit dari bantalan atau penahan dari tulang belakang itu sendiri. Jadi karena seperti yang disampaikan Mbak Intan tadi, karena faktor usia, beberapa pasien memang kondisi dari tulang belakangnya sangat rapuh, sehingga sering bergeser. Nah, di sekitar tulang belakang itu muncullah saraf, ada saraf ya, ada saraf yang berjalan ke kaki, sehingga dia kalau terjepit nyerinya di kaki, mungkin dari punggung sampai ke kaki itu sakit semua. Gitu. Biasa sekali, nyeri sekali ya itu iya, pasti. Betul. Jadi beberapa pasien biasanya mengeluhkan itu gejalanya rasanya panas atau rasa terbakar seperti kesetrum, seperti ditusuk jarum. Nah, itu sangat khas, itu rasa nyeri sangat khas dari saraf terjepit. Sebenarnya kalau orang yang udah kena saraf terjepit itu apa dok dampaknya buat dia itu kalau sarafnya terjepit gitu? Ya, jadi kalau saya menggambarkan ya, saraf itu seperti kabel ya. Kalau dia yang paling luar terkena, dia biasanya akan mengalami rasa yang tidak nyaman. Mungkin rasa tebal, kesemutan, mati rasa seperti itu. Tapi kalau nanti terjepitannya bertambah parah dan masuk ke dalam saraf atau dalam bagian saraf yang paling inti ya, biasanya itu bisa membuat kelumpuhan ya, kelumpuhan pada kaki ataupun kalau terjepit di leher biasa kelumpuhan di tangan, itu juga banyak kasus seperti itu. Berarti sebenarnya kasus saraf terjepit itu bisa terjadi di seluruh tubuh ya dok, yang harus selalu di tulang belakang ya dok? Iya, ya kemungkinan karena paling banyak di tulang belakang ya, jadi paling banyak itu terjadi di kaki, di tulang belakang area atas dari punggung ya, yang punggung bawah, yang kedua di leher. Ya. Berarti area belakang kepala ke belakang gitu ya dok, luar biasa sekali. Dampaknya apa nih dok kalau misalnya dia udah sarafnya terjepit itu tadi? Ya, jadi kalau memang sudah terlambat ya untuk diperiksakan, itu memang regenerasi sarafnya itu sangat lambat. Jadi mungkin untuk kembali itu butuh waktu yang cukup lama. Biasanya saya bantu dengan obat-obatan tertentu untuk mengurangi gejala ya. Seperti nyerinya kita kasih obat nyeri, rasa kesemutannya kita obati juga. Jadi nanti saya harapkan kalau memang Bapak Ibu mengalami gejala segera diperiksakan, jangan menunggu baru lumpuh tidak bisa jalan dibawa ke rumah sakit, itu juga terlambat. Jadi begitu ya pemirsa ya. Nah dokter, sebenarnya ini kok bisa ada kejadian saraf kejepit ini karena apa dok? Mungkin kan pemirsa di rumah juga penasaran, wah aku harus periksa nih, ada gejala gini gitu ya. Karena apa? Mungkin pemirsa bisa lebih waspada sebelumnya gitu ya dok ya. Jadi saraf kejepit ini paling banyak kejadiannya karena salah posisi ya. Mungkin yang pertama salah posisi saat mengangkat barang ya. Bapak Ibu saya harapkan kalau mengangkat barang sekarang diperhatikan, jadi tidak boleh untuk membungkuk ya. Baiknya duduk dulu seperti mungkin sekalian saya contohkan di sini, barangnya nanti diambil, diangkat baru berdiri ya. Jadi tidak membebani tulang belakang bagian bawah. Nanti kalau situ sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama akan muncul saraf kejepit karena salah dalam posisi sehari-hari, baik itu mengangkat barang atau yang lain. Luar biasa sekali. Jadi kita itu harus memperhatikan posisi ya teman-teman, harus apa istilahnya? Ergonomis gitu betul. Ya, luar biasa sekali. Biar tidak terjadi saraf kejepit itu. Bisa sembuh nggak sih dok? Ya, sebenarnya kalau bisa sembuh tergantung. Jadi kapan sakitnya itu dibawa ke dokter. Kalau sudah memang sudah lama ya, seperti beberapa kasus itu bahwa bahkan beberapa otot di kaki itu sampai mengecil,
lebih besar salah satu sisi, satunya lebih kecil, itu tingkat kembalinya bisa lebih lama. Ya. Ada beberapa kasus juga kalau saraf jepitannya cukup parah, itu juga kita pertimbangkan untuk tindakan operatif. Ya. Jadi memang harus dibebaskan itu jepitannya, karena obat-obatan hanya mengurangi rasa nyeri nantinya. Luar biasa sekali. Berarti memang harus waspada sekali ya pemirsa dengan saraf kejepit ini. Harus benar-benar aware nih sama posisi kita saat ngangkat barang gitu ya. Karena kalau udah sarafnya terjepit, itu bisa resiko untuk kita operasi juga gitu ya dok ya. Nah, untuk biar nggak kejepit nih dok, gimana caranya? Oke, yang pertama tadi saya sarankan dalam mengangkat barang atau beban, diperhatikan posisi yang ergonomis. Yang kedua, dijaga ini berat badannya, tidak boleh berat badan berlebihan ya, karena di tulang punggung bagian bawah ini dia di situ berkumpul seluruh beban tubuh kita lalu dibagi ke kaki. Nah, kalau bebannya terlalu berat, membebani tulang belakang dan bisa menjepit saraf di sekitarnya ya. Lalu dijaga jangan sampai mungkin terbentur atau trauma ya. Jangan sampai jatuh dalam posisi terduduk, itu juga kejadiannya cukup banyak. Pasien juga saraf kejepit karena trauma atau jatuh, itu juga sangat banyak ya. Jadi harus hati-hati ya, jangan sampai kita itu waktu beraktivitas sampai jatuh dan akhirnya kena saraf, itu hingga mengakibatkan sarafnya itu terjepit gitu ya dok ya. Luar biasa sekali. Dan tadi yang mau Intan notice itu loh dok, harus menjaga berat badan ya dok ya, jangan sampai obesitas. Baik dok, kita harus menjaga berat badan ya pemirsa, jangan sampai berat badan kita itu karena kelebihan hingga akhirnya memperberat itunya dok ya, sarafnya. Akhirnya resiko saraf kejepit. Luar biasa sekali dokter. Nih dok, kita lanjutkan lagi ya dok ya. Tadi kan kita udah bahas tentang stroke, udah ada kiat-kiat biar nggak stroke juga, ada kiat-kiat juga buat biar nggak kena saraf kejepit. Nah sebenarnya nih dok ya, untuk saraf kejepit sendiri nih mungkin karena letaknya di punggung ya dok ya. Rata-rata kalau orang-orang di Jawa sini lah ya, kalau ada keluhan sama punggung itu biasanya dipijit gitu dok. Kalau dari seorang dokter saraf ini gimana dok? Untuk memijit area saraf yang belakang, bukan saraf di punggung ya? Punggung. Ya, jadi mungkin kalau Bapak Ibu sedang mengalami nyeri punggung, sebenarnya pijat itu tidak ada yang salah ya. Cuma saya sarankan untuk pijat itu jangan pada saat punggungnya sakit ya. Jadi harus diistirahatkan dulu, dikasih obat anti nyeri supaya tidak nyeri dan radang di sekitar otot atau saraf tersebut membaik, baru nanti dipijatkan. Kenapa sih tidak boleh langsung dipijat? Karena nanti kalau saat radang ditambah dengan tekanan dari pijatan itu bisa memperparah, sehingga nanti bukan tambah membaik atau sembuh, bisa tambah sakit. Ototnya juga bisa ikut sakit selain sarafnya kejepit, seperti itu. Jadi diobati dulu, diistirahatkan dulu ototnya supaya bisa tidak nyeri ya, baru dilakukan pijat. Di bagian punggung yang nyeri itu tadi, luar biasa sekali. Jadi kita harus jangan malah pijatnya waktu sakit ya, jangan. Jadi kita periksa dulu kita periksa dulu, habis periksa ketemu dokter sarafnya, ada rasa rileks nih, agak rileks di punggung ya dok biasanya ya dok ya. Punggung, habis itu baru deh pijat untuk relaksasinya ya dok ya. Luar biasa sekali. Jadi boleh ya? Boleh ya, asal tidak boleh saat sakit. Sakit. Nah, itu ya pemirsa. Catatan buat kita bersama ya, jangan pijat bagian punggung kalau pas sakit gitu ya dok ya. Luar biasa sekali, udah dapet nih kiatnya untuk biar nggak saraf kejepit nih dok, dan biar tidak juga dari sakit stroke. Lanjut nih dokter, sakit saraf kan ada banyak ya dok ya. Tadi udah bahas stroke dan saraf kejepit, sekarang kita mau tanya-tanya tentang kejang nih dok. Sering nih ya, kejang kita denger ya pemirsa ya, kejang. Nah, sebenarnya kenapa kok orang itu bisa tiba-tiba kejang-kejang gitu? Apakah ada makhluk-makhluk gitu dok? Ya, mungkin jadi pemirsa di rumah juga penasaran nih dok. Jadi kejang itu cukup banyak ya kejadiannya, baik di orang tua maupun anak-anak ya. Anak-anak juga sering apabila dipicu demam dia bisa kejang. Nah, kenapa sih seseorang bisa mengalami kejang? Mungkin di sini saya bisa jelaskan bahwa di
otak itu ada aliran listrik ya. Jadi kalau memang aliran listriknya di otak itu tidak seimbang, dia akan mencetuskan kejang. Kenapa aliran listrik di otak tidak seimbang? Sebenarnya banyak penyebabnya. Stroke pun juga bisa menyebabkan kejang. Gangguan elektrolit, beberapa elektrolit itu juga bisa mencetuskan kejang. Mungkin peningkatan gula darah atau kencing manis yang terlalu tinggi itu juga bisa meningkatkan resiko kejang. Demam pun juga bisa. Biasanya demam yang di atas suhu 39 atau 40 derajat. Jadi beberapa kondisi itu juga bisa menyebabkan kejang. Luar biasa sekali. Jadi salah ya pemirsa, persepsi kita tiba-tiba kejang karena ada makhluk halus di sekitar kita. Karena memang dari tubuh kita sendiri itu ada yang sedang bermasalah. Seperti kayak suhunya yang terlalu tinggi dan kekurangan cairan. Itu juga ya dok ya. Nah nih lanjut nih dok, sebenarnya kalau orang yang kena kejang itu tuh bisa sembuh nggak sih dok? Ya, jadi sebenarnya bisa sembuh ya. Jadi kalau memang penyebabnya tadi saya katakan mungkin gangguan elektrolit, dibawa ke rumah sakit, ketemu, kita cari sebabnya, kita perbaiki elektrolitnya, bisa kejangnya bisa hilang. Mungkin gulanya dinormalkan juga akan hilang ya. Beberapa kasus mungkin stroke perdarahan yang bisa menyebabkan kejang, setelah diobati stroke-nya dia bisa stabil, tidak ada kejang lagi. Atau mungkin seperti infeksi otak ya. Infeksi otak itu juga berisiko kejang di kemudian hari. Kalau dibiarkan infeksinya juga kejangnya juga akan berlanjut. Namun apabila diobati dengan tepat, kita cari sebabnya infeksi apa yang di sana terjadi, diobati, nanti kejangnya akan ikut hilang. Luar biasa sekali dok. Habis kita udah bahas tentang kejang juga ya nih dok ini. Ternyata bisa diobati ya kalau kejang itu. Mantap sekali ya pemirsa. Pasti pemirsa juga ingin lebih tahu tentang penyakit-penyakit yang lainnya dan bagaimana pengobatannya. Nanti kita lanjutkan lagi ya dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pagi.